Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kavi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir kemarin, di mana kita telah berhasil membuat tampilan web sederhana menggunakan HTML di dalam sebuah folder. Di sini saya beri nama file HTML-nya HTML pertama saya, yang kita bisa buka dengan menggunakan Notepad. Jadi kalau di Windows klik kanan pada filenya, kemudian open with, lalu Notepad. Ini yang terakhir kita buat. Kita akan melanjutkan mengenai HTML. Pada pembahasan kali ini, di video ini saya ingin share mengenai HTML tags, TAGS, atau HTML tags. Jadi HTML tags ini memberi maksud pada setiap konten yang kita buat. Jadi dari yang kemarin kita buat, di sini ada hello world, lalu saya sedang belajar pemrograman web. HTML text adalah H1 ini, kemudian P itu untuk membedakan jenis kontennya. Jadi ada yang kita anggap sebagai heading, ada yang dianggap sebagai paragraf. Dari ini saya akan sebutkan HTML text satu persatu. Semua yang diberikan buka tutup lebih kecil dari dengan lebih besar dari ini, itu dia dianggap sebagai teks. Setiap versi HTML yang sekarang itu versi HTML5. Jadi biasanya nanti diawali dengan doctype HTML dan HTML seperti ini. Tapi nanti akan ada cara yang lebih cepat untuk membuat itu. Ini yang saya tandai lebih kecil dari, lebih besar dari HTML, ini juga termasuk tag, yang mana di bawahnya kita tutup ya, opening, closing. Lalu ini adalah tag head yang berperan penting untuk memberikan informasi terhadap dokumen kita. Pertama title, judul dokumennya, lalu kita juga bisa memberikan deskripsi atau meta description. Dalam hal misalnya kita buka di website, kita search misalnya web programming. Nah, di bagian bawah ini teman-teman, di sini itu yang biru title, saya pernah menyebutkan di video sebelumnya. Lalu yang bagian bawah ini adalah deskripsinya. Kita juga bisa menyesuaikan ini menggunakan di bagian head ini. Tapi itu nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai search engine optimization atau disingkat SEO, technical SEO. Kali ini kita akan membahas teks saja. Di sini ada tag title yang fungsinya sebagai judul, lalu ada tag body. Nah, di tag body ini semua yang kita letakkan di sini itu akan tampil. Tapi ada yang tidak tampil, yaitu tag style. Ini tidak ditampilkan. Juga ada tag script. Ini tidak ditampilkan juga. Supaya lebih mudah dan lebih jelas, kita akan buat file HTML yang baru untuk mendalami ada teks apa saja di HTML. Ini di save lalu di close. Kita akan buat file baru lagi di folder yang sama yang kemarin. Jadi new folder, new file, new text document. Kita beri nama HTML tags. Jangan lupa .txt ini harus dirubah menjadi .html. Oke, ini saya hapus.
Untuk mengedit filenya, kita klik kanan, open with Notepad atau text edit kalau di Mac OS. Nah, pertama dimulai dengan membuat struktur atau kerangka HTML. Ini bisa di search di Google, W3 School HTML structure, yang paling atas ini. Jadi ini website yang W3 School ini biasa digunakan untuk mempelajari teknologi seperti HTML, dan untuk web lainnya sangat mudah dipahami dan sangat bermanfaat. Nah, di sini ada struktur HTML-nya. Ini bisa di copy aja, Ctrl C, atau copy, letakkan di notepad yang tadi. Oke, nah, jadi kita mulai dengan struktur ini dulu, sama seperti yang tadi. Ini di file yang baru, ada head, title untuk konten metadatanya. Lalu di bagian tag body ini ada konten utamanya. Kita akan mulai dulu dari teks yang berkaitan dengan teks atau teks. Biasanya kalau di aplikasi seperti Word, Microsoft Word atau Note yang lain, kita sering membuat teks. Jadi ini berkaitan dengan hal itu. Yang pertama itu ada P. Ini adalah paragraf. Ditutup dengan lebih besar dari, lalu ada slash di sini. Lalu ada H1 atau heading level 1. Lalu ada H2 atau heading level 2. Lalu ada H3, heading level 3. H4, heading level 4. Ini kita bisa copy paste ke bawahnya supaya lebih cepat. H5, heading level 5. Dan H6, heading level 6. Oke, kita lihat dulu tampilannya. Kita buka folder, lalu kita klik 2 kali ke file yang tadi dibuat. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau H1 ini hanya boleh ada satu dalam file HTML karena dia berfungsi sebagai title. Sedangkan yang lain ini bisa lebih dari satu. Apa fungsi dari heading atau teks heading ini? Ini fungsinya itu seperti di dalam dokumen ada table of contents. Bisa dibilang jadi bab 1, kemudian di dalamnya ada subbab, lalu ada sub-subbab. Bagiannya semakin mengecil, semakin dalam lah. Kita disarankan untuk menggunakan ini standarnya karena bagus untuk aksesibilitas. Jadi contohnya misalkan ini heading level 1, ini heading level 2. Lalu ada lagi heading level 2 yang lain. Lalu di sini ada heading level 3. Nah, ini nanti akan jadi, ini misalnya 1 ya. Ini 2.0, 2.1, 3.0,
3.1 3.1.1 3.1.1 Jadi seperti ya semakin dalam lah sebagai dokumen. Ini untuk teks. Kita lanjut ke tags yang lainnya, tags yang lain. Yaitu form atau formulir. Di dalam web kita biasa melihat ada formulir yang harus diisi. Ada beberapa teks yang berkaitan dengan itu. Yang pertama itu adalah tag form. Nah, ini setiap kita buka tag, kita tutup seperti ini caranya. Jadi ketika kita ingin membuat form, biasakan menggunakan tag form ini. Kenapa alasannya? Ada fitur-fitur yang sudah disediakan oleh tag form ini sehingga memudahkan dalam memproses ketika formnya dikirim atau formnya diklik tombolnya submit. Dengan adanya form ini nanti penanganannya akan lebih mudah. Tapi bukan berarti kalau tidak pakai ini itu juga bisa. Itu juga tidak bisa. Tanpa form juga bisa melakukan kebutuhan tertentu, tapi secara standar tag form ini diperlukan. Jadi sebelum membuat form kita menggunakan ini dulu, tag form. Kalau di Web3 School ini teman-teman bisa buka website ini, Web3 School, untuk melihat topik mengenai HTML lebih dalam lagi, karena luas pembahasan HTML. Lalu cari forms. Nah, ini yang kita lagi sedang pelajarin itu HTML elements. HTML element itu didefinisikan dengan tag pembuka, lalu ada kontennya yang di dalam ini tadi, lalu tag penutup. Di sini ada HTML forms, jadi ada pembahasan lebih detail. Nah, ya, seperti ini formsnya. Awali dengan form. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya yang berkaitan dengan form. Yang pertama itu ada input. Nah, untuk tag input ini dia spesial, berbeda dengan tag yang lainnya. Dia tidak mempunyai konten di dalamnya, tidak ada konten di dalam. Karena tidak ada konten di dalam, dia juga tidak ada closing tagnya. Seperti ini, dia tidak dibuat seperti ini. Kalau tag yang lain setelah dibuka dia nanti akan ditutup dengan konten di tengah. Namun untuk tag input ini dia tidak seperti itu. Dia hanya seperti ini, hanya ada openingnya saja. Tag input ini kalau kita hanya buat seperti itu, kita lihat lagi. Ini harus di reload ya, di fresh. Nah, dia memungkinkan user untuk mengetikkan sesuatu, memberikan inputan seperti ini. Ini bisa apapun inputannya, karena dia tipenya teks inputnya. Oke, kita akan bedah mengenai tag input ini. Bagaimana kalau di input ini kita ingin tambahkan teks bantuan? Misalnya kita ingin memberikan contoh tanggal lahir misalnya, sehingga user akan lebih cepat untuk mengisi datanya karena tahu contohnya seperti apa. Caranya adalah dengan menambahkan atribut.
atribut. Jadi ada HTML element yang mana dia berisi tag, pembuka tag, menutup, lalu konten di dalamnya. Ada juga namanya atribut. Atribut ini terikat kepada elemen tertentu atau spesifik. Dalam kasus ini input, kita berikan dia placeholder, namanya placeholder. Placeholder ini atribut yang dimiliki oleh elemen input. Ada elemen lain yang juga punya atribut placeholder dan fungsinya juga sama seperti input. Setelah kita menulis nama atributnya, kita beri sama dengan, lalu ketik dua kali untuk mengisi teksnya apa yang ingin ditampilkan. Misal kita ingin menunjukkan format tanggal lahir, misalnya formatnya itu contoh. Nah, ini bisa diisi apapun. 12 Januari 1960 misalnya. Di save, kita lihat lagi. Jadi ada tampil teks bantuan di dalamnya, sehingga user jadi tahu. Atau mungkin contohnya kita hilangin juga tidak masalah. Jadi langsung tanggalnya. User bisa ketik 12 November misalnya. Itu fungsi dari atribut placeholder. Lalu kita masuk ke atribut lain yang berguna, yang biasa digunakan oleh input. Nama atributnya adalah type. Kalau kita ingin inputkan password misalnya, lalu user ketik passwordnya di sini misalkan JKFGH bisa dibaca, maka ini bermasalah inputnya. Jadi untuk input password, type-nya harus diubah. Type sama dengan, seperti biasa kalau membuat atribut di dalam elemen itu harus seperti ini caranya. Type sama dengan petik dua buah, lalu diisi password. Oke. Type password. Nah, jadi ketika diketik di dalam inputnya, ini nggak bisa dibaca, dan kalaupun di copy itu juga nggak bisa. Misalkan di sini kita paste, tuh dia bukan itu yang saya tulis tadi di sini. Jadi kalau kita ingin membuat input dan dia formatnya password, maka gunakan type password. Ada lagi type yang lain, namanya email. Ini harus di refresh. Type email, misalkan nama saya, gini. Nah, ini nanti baru terlihat kalau inputnya ini benar atau salah. Misalnya tidak ada add-nya, itu kalau kita submit ya. Nah, ini kalau saya enter tanpa ada add, nanti dia akan ada feedback kalau itu bukan format email yang sesuai. Ada tag yang ada atribut yang lain. Tadi sudah password, email. Defaultnya kalau kita tidak memberikan atribut type ini, dia text. Defaultnya dia text. Jadi bisa diterima apapun inputnya, nomor atau huruf, abjad, dan lain-lainnya. Lalu ada lagi tipe yang lain, number. Kalau tipenya number, dia hanya bisa menerima input berupa huruf, berupa angka saja. Kalau kita ketikkan huruf, dia nggak akan masuk ke inputnya. Tapi kalau kita masukkan angka, dia bisa masuk. Dan di sini biasanya input type number itu juga ada tombol untuk increment, decrement. Jadi angka
angka tersebut ditambahkan 1 atau dikurangi 1. Misalkan dalam hal kuantitas suatu produk, kalau kita atas nanti nambah 17 atau dikurangin. Itu dimiliki kalau type-nya number. Ada type apa lagi? Type lagi. Coba ya, type. Tadi sudah teks, password, email, number, ada satu lagi yang juga sering dipakai ya, input type hidden. Nah, kalau kita menggunakan type hidden, nanti inputnya ini akan tidak nampak, tidak nampil. Misalnya kita tambahkan konten ya di sini. Bebas saja di sini, misalkan teks. Teksnya di sini, kalau ada inputnya, ini saya tambahkan teks di bawah lagi. Type hiddennya saya hapus. Coba dihilangkan dulu. Dia berada di tengah antara teks ini, tapi kalau kita kasih type hidden, maka tidak nampak. Fungsinya ini untuk kalau kita ingin memberikan data tambahan ke formnya, tapi kita tidak ingin user bisa edit atau ubah datanya, dan data tersebut harus dikirimkan ketika form ini di submit, diklik tombolnya, nanti akan ada tag atau elemen khusus untuk submit form ini, maka data itu bisa ikut terbawa. Jadi akan ada kasus seperti itu. Tapi setidaknya kita tahu ada type namanya type hidden. Ini sangat berguna. Lalu selain ini ada lagi, ini saya ganti ke type email aja, email. Placeholder saya rapikan. Misalkan jason@yahoo.com. Ada satu lagi type yang penting di input tag, yaitu input mode. Nah, ini seperti biasa sama dengan, lalu double quote-nya 2. Kalau ingin jadi fungsi atribut input mode ini untuk menentukan user itu bisa memasukkan apa saja yang bisa user masukkan. Apakah semua huruf dan semua angka bisa, atau hanya angka yang bisa dimasukkan. Ini sangat berguna kalau webnya nanti dibuka di handphone, di browser handphone. Kalau kita set input mode-nya itu ke numerik. Di sini kita masih bisa masukin huruf memang, karena type-nya kan email ya. Biasanya nanti disesuaikan. Kalau ini saya buka dokumentasi input mode ya. Ada numerik, defaultnya itu ya teks ya. Jadi ya teks apapun ketika webnya dibuka di HP, itu kita bisa ketik huruf atau angka apa saja. Tapi kalau diubah ke numerik, maka nanti yang muncul tombolnya itu hanya angka, kayak angka buat nelpon orang lain, hanya muncul angka. Dan ini bisa memudahkan untuk usernya dalam menginputkan data, karena bisa jadi inputnya itu tidak butuh huruf, hanya butuh angka. Jadi sebaiknya kita tampilkan numerik. Atau ada juga tel, nah ini telepon.
Jadi kita ganti menjadi tel. Ini akan memudahkan user ketika dia buka di HP, lalu diklik inputnya, muncul kan keyboard HP-nya. Harusnya itu kalau di inputnya diminta masukkan nomor handphone Anda, itu harusnya nggak muncul huruf, tapi angka aja. Nah itu akan lebih mudah kan, tinggal mencet angkanya. Tapi kadang ada juga web yang dia tampilkan hurufnya juga, sehingga padahal nggak dipakai, nggak digunakan, angkanya jadi kecil, agak susah mencetnya. Nah ini sebaiknya menggunakan tel ya. Kalau misalkan placeholdernya masukkan nomor handphone Anda, ya ini type-nya nanti bisa disesuaikan. Lalu ya ada lagi yang lain, bisa diikutin contohnya email. Kalau input mode-nya email, ini nanti akan ada di keyboard add untuk masukkan domain email. Fungsi placeholder dari input ini sebenarnya untuk memberikan panduan atau contoh data yang biasanya masuk ke input ini. Ada satu tag yang fungsinya itu untuk melengkapi input ini, untuk menjelaskan kalau ini input sebetulnya diminta masukin apa. Itu namanya label. Email, alamat email. Teksnya dihapus dulu. Nah seperti ini. Biasanya menggunakan tag label ini untuk menjelaskan input ini mengenai data apa yang dibutuhkan formnya, alamat email, sehingga kita bisa masukkan. Oke, ini ada contohnya, jason@yahoo.com. Nanti kita masukin email kita seperti itu. Tapi label dan input ini belum terasosiasi atau belum terhubung. Jadi ada dua cara untuk menghubungkan antara label dan inputnya. Cara yang pertama itu meletakkan inputnya, ini diganti dulu ke email, meletakkan inputnya ke dalam labelnya. Jadi ada tag label, alamat email, inputnya diletakkan di dalam sini. Bisa seperti itu. Fungsinya, jadi ini inputnya berada di dalam tag label, masih tetap tampil. Fungsinya kalau kita klik si labelnya, alamat email ini, atau kalau di handphone kita klik tab alamat email, nanti inputnya akan terfokus atau terhighlight. Jadi kita klik ini, kita bisa langsung ketik, jadi tidak harus klik ke inputnya langsung. Itu fungsinya, kita mengasosiasikan label dan inputnya. Cara kedua, tetap dipisah, posisinya bebas, labelnya di bawah input juga bisa, tapi biasanya label dulu baru input. Lalu kita gunakan atribut yang bernama for. Jadi kalau dibaca label for sama dengan double quote. Di sini dimasukkan nama inputnya atau ID dari input yang ingin diasosiasikan dengan label ini. Cara membuat ID-nya bagaimana? Setiap elemen di HTML itu punya atribut yang bernama ID. ID ini unik, hanya boleh ada satu nama di HTML. Jadi tidak boleh ada elemen yang punya nama ID yang sama. Ini biasanya saya beri nama untuk yang ini karena dia elemennya input, jadi input email address boleh. Dan ini tidak boleh menggunakan spasi seperti ini. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi antara menggunakan garis tengah atau dash
atau menggunakan underscore garis bawah. Pilihannya antara dua itu. Atau kalau seperti ini juga bisa. Coba ya, saya link dulu ya. Ini di copy aja ID-nya ke sini. Oke. Kalau kita klik langsung highlight atau fokus ke inputnya. Kalau nama lainnya itu ada juga yang bentuknya, kalau kita lihat di code itu ada juga yang huruf depan setiap katanya ubah ke jadi kapital. Tapi untuk huruf paling awal itu huruf kecil. Jadi input email I-nya besar, address A-nya besar. Jangan lupa ini di copy, diubah ke sini. Kita klik, bisa juga. Ya, kalau untuk memilih apakah dia huruf besar huruf kecil itu disesuaikan dengan kalau kita hanya ngerjain ini sendiri, jadi ya bebas. Yang penting konsistensi, semuanya sama. Kalau input ID itu mau pakai garis tengah aja semua disamain. Itu dua cara untuk menghubungkan label dengan input. Dalam form, elemen ini hampir selalu ada di dalam form. Ada lagi elemen yang mirip dengan input, namanya text area. Text area dan ini dihubung huruf kecil semua. Di save, lalu dilihat lagi hasilnya. Oke. Untuk text area, ini seperti elemen yang lainnya, dia dibuka lalu ada ditutup, opening dan closing tag-nya. Tapi kontennya kosong. Hanya input aja yang spesial, dia tidak ada konten di dalamnya. Dan tidak ada penutup tag-nya. Bedanya input dengan text area ini memungkinkan kita untuk memasukkan sesuatu yang lebih dari satu baris. Contohnya misalnya ingin memberikan pesan biasanya kan ada enternya, misalnya hello, I need your help for an issue misalkan. Jadi ini bisa lebih dari satu baris. Kalau input hanya satu baris saja, sedangkan text area ini bisa banyak. Dan menggunakan enter untuk pindah barisnya. Atribut yang ada di text area itu juga ada placeholder, sama seperti input. Masukkan pesan Anda dengan bahasa yang sopan. Nah, ini kita dapat hint bantuan. Di sini dia bisa di resize si text area ini. Tapi kalau kita ingin mematikan si resize-nya ini juga bisa. Text area ada di sini. Nah, ini ada ya. Jadi bisa di search saja langsung di Waitress kalau kita lupa misalnya. Search text area tag HTML. Kita bisa ya untuk mematikan resize-nya itu, setahu saya menggunakan CSS pada text area ini. Tapi kita akan membahas atribut untuk text area yang juga biasa digunakan, yaitu rows. Ini untuk menentukan berapa baris yang bisa yang ditampilkan.
Jadi contoh misalkan 4 ya, 4 baris. Kalau kita lihat di sini, nah ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Bukan berarti usernya hanya bisa menginputkan 4 baris, dia bisa lebih dari itu, 5, 6, 7. Cuman yang tampil tuh hanya 4 baris saja yang bisa langsung dilihat gitu. Calls ini berapa jumlah kolomnya? 10 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Coba kita perbesar callsnya. Ini ya, untuk kita matikan resize si text area-nya bisa menggunakan resize none ini, menggunakan CSS. Oke, close ya. Jadi ini menentukan berapa besar lebar teks areanya, bukan berapa huruf yang bisa masuk ke dalam situ. Berapa lebar teks areanya? Biasanya dalam satuan pixel. Contoh ya, misalkan saya coba contohkan. Di sini 50 ya. Close-nya. Oke, teman-teman tidak perlu mengikuti ini. Nanti saya akan ada pembahasan khusus soal ini. Saya hanya mau mengecek saja. 50. Calls 50. Oke, mungkin ukuran width-nya beda sama yang bisa dicek dengan cara tadi. Tapi kita skip aja karena itu nggak yang begitu esensial buat sekarang ini. Kita sudah belajar mengenai form, label input, text area, lalu button, tombol. BUTTON di dalam website. Ya, saya pikir hampir semua website ada tombol, tapi mungkin ya nggak semua. Button ini dia ada opening, ada closingnya. Lalu kita isikan teksnya apa, kontennya. Misalnya submit. Oke, saya tahu ini tampilannya memang berantakan, tapi kita lagi fokus untuk mendalami tags di dalam HTML. Jadi yang penting fungsinya dulu aja, fungsionalnya. Ketika kita tulis submit di sini, dia akan tampil sebagai teks di button ya, tombol. Tampilan button yang begitu sederhana. Fungsinya button tuh apa ya? Nah, fungsinya button tuh apa? Jadi kalau di dalam form, ketika kita klik submitnya, kita bisa lihat di sini ada seperti terjadi sesuatu, teman-teman. Seperti dia mereload halamannya. Tes. Padahal ini hanya button. Di dalam form, button itu bisa berfungsi untuk mensubmit suatu form. Caranya dengan menambahkan button type. Kita cukup menggunakan button saja. Cukup menggunakan button. Kalau ada button di dalam sini, maka dia bisa berimpact terhadap si formnya untuk submit. Tapi jika button tersebut diletakkan di luar, misalnya kita biarkan untuk button yang tadi, tapi kita buat lagi button yang baru, buy now misalnya. Maka fungsi button ini akan mengikuti keinginan kita. Biasanya memang dengan adanya button ini menandakan bahwa user mempunyai action, yaitu click action. Dia bisa ngeklik atau juga bisa nge-tap. Kalau di handphone tap, bisa diklik atau di tap. Ini tidak terjadi apa-apa karena kita belum memberikan apa yang kita inginkan ketika tombol tersebut diklik. Apakah dia diarahkan ke halaman lain, ataukah dia melakukan suatu proses seperti di form dia submit formnya. Submit form itu kalau dalam keadaan sekarang sih dia hanya reload aja halamannya.
gitu. Tapi teman-teman, kalau misalkan elemen input tadi kita tambahkan required di belakangnya, pun text area juga kita tambahkan required, jadi ada atribut required dan dia tidak membutuhkan value, bisa seperti ini saja, maka ketika kita submit tombolnya, dia akan minta untuk tolong input ini diisi, karena dia menjadi wajib, harus diisi, mandatory. Kalau di Google Form ada input yang harus diisi, ada yang boleh di skip. Ketika kita menambahkan atribut required, maka dia menjadi harus diisi, tidak boleh di skip. Kalau saya isi ini JSON misalnya yahoo.com, saya klik lagi submitnya, yang ini minta diisi juga. Seperti itu untuk membuat suatu input harus diisi oleh usernya. Tapi saya pernah lihat ada input yang nggak bisa diedit. Nah, misalnya contoh di suatu website, usernya itu sudah klik tombol next, dia sudah masukkan data, nama lengkap dia, tapi usernya nggak boleh edit lagi. Ini halaman bukan untuk mengedit nama lengkapnya. Caranya, nama lengkap itu dimasukkan ke dalam misalkan input ya, walaupun sebenarnya tampilannya itu mempengaruhi tag atau elemen HTML apa yang kita gunakan. Kalau dia bentuknya input juga, maka kita bisa membuat input yang tidak bisa diedit. Input sama, kemudian kita tambahkan atribut yang namanya read only, hanya boleh dibaca, bukan hidden, bukan type hidden, karena kalau input type hidden nanti hilang inputnya. Seperti ini saja. Kita save, kita reload. Wah, ada input baru nih, kita lihat di sini. Sayangnya walaupun kita klik ini, kita nggak bisa masukin apa-apa ke dalam situ. Saya ketik-ketik nggak terjadi apa-apa karena ini read only. Tapi ini kosong, nggak ada isinya. Gimana caranya kita isi suatu input dengan data yang udah ada di dalamnya? Caranya, di setiap input atau konteks area itu punya atribut namanya value. Value itu membutuhkan value juga ya. Jadi ada atribut namanya value, kemudian ada value-nya. Kita isi nama misalnya Michael Tyson, asal aja misalnya Michael Tyson. Oke, di sini user nggak bisa edit teman-teman, dia hanya tampil. Tapi bisa nggak ya kalau kita isiin pesannya yang ini udah ada diisi data dan user boleh edit? Boleh. Caranya sama, kita tambahkan atribut value ke text area yang ini tadi ya. Misalnya value-nya terima kasih atas seminarnya, seperti itu misalnya. Save. Karena kita pernah lihat yang seperti ini juga kan. Reload. Read only value terima kasih atas seminarnya. Coba ya. Oke, sebentar teman-teman. Tidak terjadi apa-apa sepertinya. Saya coba cek kenapa ya. Mungkinkah dia tidak pakai value? Oke. Iya. Jadi khusus untuk text area, dimana input ini kan dia nggak ada konten dan tidak ada closing, makanya dia punya value nih. Untuk text area, dia value-nya itu bukan dalam atribut, tapi langsung kita isi di dalamnya. Terima kasih atas seminarnya. Jadi udah ada isinya, boleh langsung disubmit. Dan itu ada datanya. Button itu juga punya value teman-teman.
button value misalkan send. Sorry, saya pastikan dulu, kayaknya saya agak lupa kalau button. Oke, bukan button, mohon maaf teman-teman. Ada lagi caranya kita membuat button di dalam form, yaitu menggunakan input juga sama. Ada satu tipe input yang fungsinya untuk mensubmit formnya, yaitu input type submit. Seperti ini. Submit. Value-nya kirim misalnya. Oke, dia ngerubah ininya ya, teksnya. Tapi memang untuk pembahasan form itu dia perlu fokus tersendiri. Bagaimana cara membuat form yang berfungsi, bisa submit dan lain-lain, itu ada khusus. Fungsi input type submit ini seperti button, dia bisa mensubmit formnya. Kemudian untuk teks form yang lainnya kita bisa cek di website Wetri School ya, Wetri School tadi. Dan kita akan masuk ke teks yang lain, yaitu ada beberapa teks yang berhubungan dengan layout atau tata letak konten, menandakan bahwa konten ini bukan konten utamanya. Konten ini adalah headernya. Konten ini diletakkan di bawah, footer. Yang pertama ada namanya main. Secara aksesibilitas dalam HTML kita perlu setidaknya satu tag main yang fungsinya untuk menandakan bahwa ini adalah konten utama dari website ini. Biasanya letak tag main ini setelah body, jadi di dalam body-nya ini ada tag main. Nah, setelahnya kita bisa menggunakan tag yang lain seperti paragraph, heading, dan lain-lain. Lalu tag yang lain yang berhubungan dengan tata letak atau prioritas konten, struktural kontennya, ada namanya header. Kita sering mendengar kata header ya. Ini header kalau di dalam website, contoh Wetri School misalnya, yang di bagian atas ini biasanya dia menggunakan elemen header. Sebetulnya kita bisa menggunakan elemen yang lain selain header, tapi header ini baik untuk aksesibilitas karena dia menjelaskan kalau ini itu bagian yang mencolok di atas header. Ini menggunakan tutup juga, opening dan closing header. Lalu ada lagi yang lain. Jadi di bagian dalamnya kita bisa isi dengan konten apapun ya. Footer. Kalau di website biasanya yang paling bawah. Nah, yang ini biasanya menggunakan footer. Coba saya cek yang ini. Nanti saya akan beritahukan juga bagaimana cara menggunakan tool bawaan developer, tool bawaan browser. There's my footer. Oke. Ini footer sebetulnya memang tidak selalu hanya untuk yang bagian bawah, tapi saya sering lihat biasanya
yang di bagian bawah, terutama copyright ini ya, ini menggunakan footer, dia juga bisa diletakkan di tengah kontennya. Karena misalkan di konten tersebut ada apa ya, kayak ibaratnya bagian paling bawahnya lah, itu juga bisa footer. Lalu selanjutnya ada namanya aside. Nah, aside ini berhubungan dengan main. Bedanya kalau main ini konten utama, kalau aside ini dia kontennya fungsinya untuk sebagai pelengkap. Coba saya pastikan dulu. Jadi ada satu lagi website, tapi ini lebih teknikal memang dibanding White School. Jadi saya tidak menyarankan untuk di awal menggunakan MDN ini. Ini resource yang bagus juga, tapi itu nanti bisa. Nah, biasanya digunakan untuk sidebar ya, atau sesuatu yang tampil box yang mencolok ke depan, tapi dia tidak secara langsung terhubung dengan konten utamanya, si mainnya tadi. Selanjutnya ada tag yang lain, yaitu nav. Jangan nav dulu, artikel. Nah, artikel ini fungsinya untuk seperti kita memberikan bungkus ke setiap informasi. Jadi di dalam HTML itu kita bisa punya banyak artikel. Setiap, mungkin ya kita tahu ya, artikel di website portal berita dan lain-lain, ada satu artikel utama yang besar. Tapi kalau untuk website yang bukan portal berita, teman-teman, kita bisa memberikan lebih dari satu artikel. Nah, untuk penjelasannya itu bisa dicek di dokumentasi White School, tapi ini juga cukup sering digunakan. Dan ya, ada banyak teman-teman teks yang lainnya. Saya lupa satu teks yang sangat penting. Biasanya kalau di dalam teks itu ada namanya link ya. Ada link, ada gambar, itu penting banget. Link itu tagnya A, atau singkatan dari anchor, ini ancor. Jadi ini untuk membuat link atau hyperlink. Ditutup karena di dalamnya akan kita kasih misalkan click to download misalnya. Lalu bagaimana cara kita mengarahkan ini? Kalau diklik dia akan link mana? Kita tambahkan atribut namanya ref sama dengan petik 2. Nah, disinilah kita akan isi targetnya kemana. Misalkan ketika diklik dia diarahkan ke HTTPS. Ya ini kita masukin URL ya, bit.ly misalkan, bit.ly atau yang lain-lainnya. Download produk nggak salah aja gitu. Kita masukin link intinya ke dalam, nanti ketika diklik dia akan taruh ke situ. Tapi kadang tuh kita pengen, misalnya ini kita kayak gini, nggak salah aja, muncul biru ya default warnanya. Kalau diklik nanti dia akan ke sini. Dia akan mereplace dokumennya. Gimana kalau kita pengen buka di tab baru? Nah, itu ada caranya teman-teman. Kita tambahkan di sini target sama dengan blank. Ya, kita tambahkan atribut lagi untuk merubah. Fungsinya atribut itu untuk mengubah behavior suatu elemen. Target underscore blank. Kita coba lagi. Kalau kita klik, dia akan buka tab baru. Defaultnya itu self. Ketika kita klik, dia akan merubah dirinya sendiri, merubah dokumen itu. Lalu tag yang terakhir nanti mungkin saya akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya untuk tag HTML.
serta kenapa sih kita perlu memperhatikan teks pada HTML, emang fungsinya buat apa gitu. Tag yang selanjutnya itu list ya. Ada UL yang mana singkatan dari unordered list. Oke. UL itu singkatan dari unordered list. Jadi list ini tidak urut. Dia bukan 1 2 3 4 5 atau A B C D E F G. Itu urutan penting pada list tersebut. Tapi untuk unordered list, urutan tidak penting. Jadi dia bentuknya nanti akan, kalau saya langsung buat ya, setelah kita membuat UL unordered list, kita harus mengisi ada item apa aja di dalam list itu. Itu menggunakan LI, yang mana singkatan dari list item. Contohnya misalkan apple, buah apel gitu ya. Mango, banana misalnya. Lalu UL-nya kita tutup, kita cukup dengan itu. Kita tutup UL-nya seperti biasa cara tutupnya. Nah, di sini dia akan menjadi bullet list. Default bawaannya, kita bisa ubah itu ke yang lain. Dimana ini urutan tidak penting. Kalau misalkan kita ingin membuat list yang urutan penting, maka jangan gunakan UL. Dan ini sebenarnya bukan karena tampilannya saja. Kadang tuh ada link yang sudah diurutkan berdasarkan tanggal publish. Ya, misalnya kita bikin blog gitu ya, artikel blog saya udah diurutin nih, tapi saya nggak mau ditampilin angkanya biar lebih estetik aja. Maka tetap gunakan satu tag lagi, bukan UL, namanya OL. OL itu singkatan dari ordered list. Oke. Ditutup. Ini urut, listnya urut. Kita lakukan hal yang sama untuk di dalamnya. Seperti tadi, apple, mango, banana. Ini saya copy aja biar cepat. Save. Kalau kita lihat akan ada angkanya. Ini menandakan bahwa urutan penting di sini. Angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini mengenai HTML text. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya, dan sampai berjumpa di pembahasan dasar front end web selanjutnya.